Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Politeknik Islam Makassar, Prodi APN. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa apa itu komputer. Komputer ini kan sudah tidak lepas dari kehidupan yang sekarang. Dengan zaman teknologi yang maju, apapun itu yang ingin dibuat pasti pakai komputer. HP juga itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk komputer, cuma dia lebih kecil. Di sini saya akan jelaskan tentang apa itu komputer, apa komponennya, dan sejak kapan itu komputer lahir. Nah, kita mulai dari sejarahnya. Jadi pada awalnya itu komputer hanya dipergunakan untuk memperhitung aritmetika, tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika saja. Jadi seperti ini tampaknya komputer dulu. Dulu komputer tidak ada monitornya, dipakai saja sebagai alat ukur, alat penghitung. Ini beratnya sekitar 8 ton. Dan ini komputer pertama diciptakan pada tahun 1822. Nah, setelah itu saya mau jelaskan apa-apa komponen apa saja yang ada komputer. Di sini ada yang pertama power supply, prosesor, RAM, hard disk atau SSD, motherboard, fan, dan video card. Jadi ini merupakan komponen-komponen dasar untuk merakit sebuah komputer. Kan kita sudah pernah belajar terkait sistem. Sistem itu kan definisinya komponen-komponen yang saling terpadu, bekerja sama untuk tujuan yang sama. Ini salah satu contohnya bentuknya, komponen-komponennya. Saya mulai dari prosesor. Jadi prosesor itu merupakan sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. CPU atau prosesor melakukan operasi aritmetika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh perintah dalam program. Jadi prosesor itu merupakan otaknya di komputer. Atau biasa yang tempel-tempel di laptop biasa tertulis Intel Core i3, Core i5. Itu tuh otaknya di komputer. Apa yang kita buka di komputer tuh ini yang pikirkan. Kita kirimkan sinyal ke dia yang respon. Jadi ini juga prosesor ada level-levelnya. Jadi siapa tahu teman tuh mau beli PC, rakit PC, saya kasihkan wawasan bagaimana komputer yang bagus. Di sini Intel Core i7, ini Core i7 sudah lumayan bagus untuk kompatibel aplikasi program zaman sekarang. Karena ada banyak serisnya Intel dari Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Ada juga versi AMD, Ryzen istilahnya. Nah, prosesor sebagai otak. Selanjutnya RAM. RAM ini singkatan. Ada kepanjangannya RAM. RAM itu artinya Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Ini penyimpanan. Sebelum saya jelaskan RAM, saya jelaskan dulu hard disk. Hard disk ini juga sebagai tempat penyimpanan segala macam data seperti file serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, lagu, dan video. Fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut jadi hard disk itu juga sebagai nyawa. Kalau kita install Windows ataupun Mac atau Linux itu terinstall di sini. Jadi ini tuh kalau punya komputer ada hard disknya, bisa dicabut hard disk, dikasih pindah di komputer lain, data ada di situ dengan OS Windows tak. Atau kalau baru dikasih nyala komputer, ada Windows tak, baru nama apa misalnya Wanda, itu bisa. Jadi kalau misalnya tuh jalan komputer nggak apa-apa, yang penting hard disk itu ada. Sama juga SSD, cuma SSD itu tuh lebih canggih dari hard disk. SSD biasa digunakan kalau mungkin main game, karena kalau hard disk tuh dia itu sistemnya pakai begini, piringan. Pembacaan datanya itu lebih lambat daripada SSD. SSD itu lebih digital. Nah, ini kan hard disk dengan RAM sama-sama penyimpanan. Pertanyaannya itu apa perbedaannya? Kan kalau ini hard disk dia itu menyimpan file data yang kasar gitu, seperti foto, video, dokumen-dokumen. Kalau ini dia itu lebih abstrak di datanya. Dia itu datanya cache. Atau biasa kalau pencet di HP seperti ini. Ini RAM ini yang bekerja di sini.
8 giga. Setiap ini satu tab ini ada ukurannya. Misalnya ini tuh tab ini ukurannya misalnya 80 MB. Jadi semakin tinggi RAM semakin banyak tab yang bisa dibuka secara bersamaan. Jadi logikanya itu tuh, misalnya logikanya itu komputer prosesor itu saya, RAM itu meja seberapa luas meja itu semakin banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan. RAM. Terus itu kalau ada namanya disknya tasku. Berapa tuh bisa saya bawa? Oh iya. Dulu kan berapa menit? Baru 4:19. Lanjut. Power supply. Nah ini power supply nyawanya mini komputer karena ini sebagai pemasok listrik. Bisa dilihat kok ini yang disambungkan ke colokan, baru ini kabel-kabelnya dicolokkan ke semua device. Kan itu hadis tidak bisa, tentunya tidak bisa jalan sendiri. Ini ada kabel-kabel kecilnya dicolok, motherboard dicolok, semuanya dicolok. Dia pemasok listrik. Kemudian motherboard ini papan sirkuit elektronik. Jadi dia ini mempunyai slot-slot untuk komponen lain. Jadi tadi itu prosesor di sini dipasang, dibuka toh, ditaruh sih kunci. Baru itu RAM di sini, ini slotnya RAM. Jadi motherboard itu kayak apa nih? Wadah itu bergabung semua itu komponen-komponen. Ada juga bidang VGA. Tapi ini motherboard tidak bisa sembarangan kayak bilang, oh buka pasang RAM 32 GB di motherboardku. Enggak, motherboard itu banyak sekali tipenya. Motherboard itu ada yang bisa baca cuma 2 GB RAM, bisa baca 4 GB, begitu ya prosesor bisa baca Core i3. Nah, biarkan ini komponen paling mahal dalam komputer. Ada VGA itu harganya sekitar 40 juta. Ini kalau orang mikir tuh ini yang paling sakral. Jadi VGA itu video grafis adapter, perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Jadi dia yang proses ini kan hasil pemikirannya tadi prosesor, hasil prosesnya prosesor. Ini yang tampilkan ini. Misalnya kalau saya prosesor bawa ke papan tulis, ini papan tulisnya. Belum bagus sih, tulisan papan tulisnya jernih. Ini Karena VGA-nya. Kalau biasa yang dia kita melek-melek, ya di sini biasa masalahnya. Banyak sekali ini seriesnya. Yang paling terkenal itu GeForce. Nah selanjutnya casing dan kabel. Ini bagian bisa dibilang tidak dipakai, tapi untuk kasih menyatukan semua agar lebih rapi, kita kasih casing. Casing ini sebagai pelindung untuk komponen-komponen agar terjaga tidak rusak. Terus tentunya ada kipas-kipas karena komputer itu panas kan lumayan. Ada server itu yang digunakan NASA, dia itu dicelup ada liquidnya minyak. Dia itu tidak pakai kipas karena servernya panas sekali, bisa sampai 100 derajat lebih. Jadi dia pakai namanya minyak. Minyak itu yang enggak kan minyak itu enggak dari listrik toh. Jadi dia tidak bikin korslet kalau alat elektronik. Jadi itu server toh dia celup dalam minyak supaya menjaga suhunya tetap terjaga. Nah selanjutnya perangkat eksternal. Ini perangkat eksternal itu berfungsi sebagai output inputnya sebuah komputer, seperti kalau mungkin input pakai keyboard, mouse. Untuk outputnya ada monitor, speaker, dan lainnya. Jadi mungkin itu teman-teman materi singkat terkait komputer. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan kepada teman-teman yang bisa membantu teman-teman dalam membeli gadget. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar sih, Hah? Iya kan? bentar.